Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini di Indonesia bagian timur, tepatnya di Papua. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang bagaimana cara proses pembuatan AI ataupun machine learning menggunakan Google Colab, di mana ada beberapa data penelitian yang bisa kita pakai dalam perbandingan. Sebelum itu, perkenalkan dulu saya Letnan 2 Kesehatan Dr. Sobri. Hari ini saya mempresentasikan tentang penggunaan Google Colab dalam kita untuk bisa mengembangkan AI untuk keperluan data di kedepan hari. Dengan menggunakan AI tersebut, kita bisa tahu datanya tersebut, penggunanya seperti apa, dan bisa bermanfaat untuk dunia kesehatan untuk seterusnya. Di sini platform yang saya gunakan itu Google Colab. Teman-teman bisa menggunakan juga Kaggle, bisa juga menggunakan yang lain. Di sini saya hanya menggunakan yang free ataupun yang gratisan. Ada beberapa dasar kenapa saya menggunakan gratisan supaya bisa mempermudah teman-teman. Di sini saya udah buat tutorialnya sama sudah ada codingannya, jadi tidak perlu susah-susah. Dan seandainya jika ada permasalahan untuk codingannya, kita bisa mengembangkan lebih lanjut lagi. Di sini kita menggunakan AI for optimizing artificial blood vessel selection. Di sini kita udah memiliki datasetnya sekitar 50 pasien. Untuk langkah awal teman-teman, di sini untuk masalah Google Colab hanya main di kode ataupun sama teksnya. Teksnya untuk bisa kita mengatur datanya seperti apa aja. Yang pertama pasti yang kita lakukan adalah import library ataupun import datanya dulu, apa aja yang digunakan. Ini penting untuk supaya kita start. Jadi kalau Kaggle sama Google Colab sebenarnya hampir sama konsepnya. Tergantung dari teman-teman mau menggunakan yang mana sama yang lebih senang yang mana. Kalau saya lebih senang menggunakan Google Colab. Kaggle juga saya juga menggunakannya juga, namun tidak saya antusias yang saya gunakan seperti di Google Colab. Ini udah ada codingannya, jadi tinggal diisi aja. Nanti dimasukin aja. Setelah masukin kita run aja. Kalau Google Colab yang Pro bisa juga, namun sebenarnya secara konsep saya lihat tidak terlalu perbedaan signifikan antara Pro ataupun yang free. Jadi kalau saran saya gunakan yang free juga tidak masalah untuk teman-teman untuk belajar tentang AI ataupun machine learning. Oke, kalau sudah kita masuk ke step 2 yaitu kita berikan teks yang baru. Setelah kita melakukan install, di sini ternyata ada error teman-teman. Kalau error di sini tidak usah susah, kita explain errornya aja. Biarkan AI yang bekerja untuk hal ini. Oke, nanti dari game ini tersendiri yang akan melakukan perbaikan codingannya, apa yang bermasalah. Sebenarnya di sini saya lihat bermasalahnya adalah cuma lebih ke arah apa ya, petnya. Baik, kalau petnya berarti kita sambungkan sama petnya dulu. Kita sambungkan ke petnya dulu. Sebenarnya penting untuk kita bahas tentang masalah AI. Nanti di video ini dan video seterusnya kita akan membahas tentang AI untuk dunia kedokteran. Kita akan bahas semua tentang AI untuk implementasi di dunia kedokteran semuanya, termasuk di tiap-tiap bidang. Apakah bidang tersebut di bidang neuro, di bidang mata dan sebagainya. Ini karena internet saya juga lama. Oke, kita coba pelan-pelan dulu ya. Ya, oke, udah masuk di drive. Kita masuk ke my drive, masuk ke AI, masuk ke neuro. Nggak neuronya nih. Oke, sorry, kita ulang. Jadi kalau misalnya mau cari petnya pasti di konten. Nah, ini untuk datanya. Di klik kanan aja, copy pad, lalu kita masukkan ke file pad yang teman-teman incar. Yang teman-teman mau masukin datanya. Setelah itu run lagi. Sebenarnya tidak ada masalah setelah ini. Ini ada masalah lagi nih. Apa ini? Nampak kayak access Excel file. Oh, yang ini
Ini kah? Yang ini salah. Oke, kita salah masukin. Salah masukin. Kita masukin yang Jupyter Notebook ternyata. Masukin yang Excel untuk fake datanya ataupun dataset yang udah ada. Nah, ini adalah data-data yang akan kita olah untuk menggunakan AI ataupun machine learning. Di sini dari pertama kan lakukan import dulu, import data, dan sudah selesai untuk import data, kita masuk ke berikutnya adalah proses untuk pembersihan ataupun pemrosesan datanya. Jadi kita tulis dulu. Kalau kopas juga tidak masalah. Di sini kita belajar kopas saja ya. Lalu tekan code lagi. Oke, ini adalah codingannya. Supaya membedakan mana yang kolom, mana yang bukan. Karena secara data, itu kan data. Jadi secara komputasi datanya kan komputer belum bisa membedakan. Jadi kita harus mendefinisikan apa saja yang harus didefinisikan sama komputernya. Ada gender, ada vessel type, dan sebagainya. Itu perlu. Akhirnya ini, dari datanya sudah dilakukan pemisahan ataupun pra-processing. Setelah itu kita akan menentukan fitur X sama fitur Y ini untuk bisa tahu. Karena kalau seandainya untuk masalah data, kita akan bahas, ini kalau data ya, bukan gambar. Kalau di dunia kedokteran kan untuk diagnosis AI kan, kalau gambar ada tekniknya juga. Kalau untuk data, kita lebih ke arah random forest. Random forest berarti itu penentuan fitur X sama fitur Y itu penting. Itu untuk tahu bagaimana cara data bisa dibaca ataupun bisa diolah. Karena datanya kan kita akan olah juga. Oke, ini kita masukkan codingannya untuk yang ketiga. Oke, kita run lagi. Oke, dan 0 second. Ini kalau udah 0 gini udah bagus berarti. Sekarang kita membagi datanya. Jadi datanya itu yang bagian training itu 80, yang bagian testing 20. Jadi mesin itu kita perlu lakukan pelatihan juga supaya dia bisa belajar apa yang harus dia latih, apa yang harus dia bagi. Karena ini datanya cuma sedikit. Jadi kalau teman-teman kalau lagi perkembangan, kalau datanya banyak semakin bagus, makin banyak data semakin bagus juga. Tinggal codingnya aja. Oke, 0 second udah bagus. Sekarang kita melakukan training AI ataupun membangun model AI dengan teknik random forest karena ini masalah data. Data yang berbentuk tabel. Kalau seandainya bukan tabel, itu berarti pelatihannya beda. Setelah lakukan training untuk masalah data, kita akan lakukan namanya evaluasi model. Nah, ini adalah random forest. Setiap data-data yang bersifat Excel ataupun tabel itu pasti menggunakan pengajian ataupun random forest. Kita sekarang lakukan evaluasi dari model tersebut. Evaluasi model tersebut kita masukin lagi. Di sini dia akan melakukan prediksi dan dari data pengujian dia menghitung akurasinya seperti apa dan menampilkan. Ini yang kita incar untuk mengincar random forest classifier itu dari sini. Ini presisnya seperti apa? Kan nanti dibagi 0 sama 1. Itu yang dibagi dari sini dan sebagainya. Kita lanjut lagi. Sekarang waktunya penyimpanan datanya tersebut. Data tersebut kita perlu juga untuk simpan. Untuk secara menyimpan modelnya, kita harus perbaiki untuk penyimpanan modelnya. Jika tidak, salah lagi seperti yang tadi. Nanti kita simpan baik-baik untuk datanya. Kita tambahkan satu fitur di sini, berarti kita add, kita new folder, kita tulisnya save. Nah, di sini untuk penyimpanan data. Mana? Oke, untuk penyimpanan data tersebut kita copy paste juga. Nah, untuk blood vessel, dari sini aja kita kopasnya. Oke, save. Oke. Oke, sekarang kita run lagi. Oke, sekarang kita lakukan prediksi dengan data baru. Seandainya data baru tersebut akan dimasukkan. Jika seandainya dari data tadi, lalu kita masukin data baru lagi, apa yang akan terjadi? Tetap kita masukin juga codingannya juga. Oke,
cukup sampai sini aja untuk masalah codingannya. Ini codingannya apakah dia terpilih atau tidak. Misalnya untuk pasien-pasien tersebut terpilih atau tidak. Jadi sini ada pembagiannya. Ternyata di antara semua pasien tersebut terpilih untuk datanya. Ini kita bahas variabelnya cuma satu aja. Nanti kita bahas ke depannya adalah dua variabel, misalnya membedakan non sama ataupun yes, misalnya pasien stroke sama non stroke, ataupun pasien-pasien yang perlu image yang perlu kita analisa. Nanti codingannya kita buat. Sekian dari saya. Seperti demikian untuk masalah kita membuat untuk AI untuk dunia kedokteran. Semoga bermanfaat. Terima kasih.